pertama ya? Freddy Mulyagandana, aduh. Sok tahu lu. Freddy Mulya Gandana. Gue taunya Freddy Ozon. Ya, Freddy Ozon. Itu kenalnya kan itu kan Fred. Gimana Fred? Kabarnya Fred? Lama gak ketemu nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Insyaallah. Berapa lama gak ketemu ya? Lama banget. Ada Tris. 10 tahun ya? Ada. Freddy keluar itu tahun 2008. 2008. Berapa tahun ya berarti di sana? Berarti 2 tahun. Oh 2 tahun. Berarti dari 2006 ya? Lu batch berapa sih? Batch berapa? Lupa. Tapi nggak setua lu lah batch lah. Lu kan senior. Enggak, lu mau mengalihkan pembicaraan kalau lu lupa batch lu, ha? Lupa batch berapa ya? Udah lama banget dong, wes. Apalagi? Ya, senggangannya lu kenal lah sama temen lu kan, siapa satu batch-nya. Insya Allah kenal. Bareng sama Anggiat, bareng sama dulu TL-nya itu Mbak Dola. Terus sempat ganti TL lagi sama Gilang. Barengnya sama, kalau yang satu batch itu Anggiat sama Novi. Lu banyaknya udah pada nggak di Infomedia lagi kayaknya. Oh, Manggiat ya berarti satu batch ya? Iya, sama Anggiat satu batch. Berdua cuma 2 tahun ya di sana berarti? 2 tahun cukup lah. 2 tahun. Bareng dong sama Ade lu tuh ya? Kalau Ade dia masuk tahun berapa ya? Ade tuh... Oh, dia duluan lu berarti ya? Iya, iyalah. Umurnya umur tahun gua. Ahmed ya? Ahmed kan? Ya, sama Ahmad. Ahmad. 10 tahun, 2 tahun di Infomedia. Nah, dari situ kemana, Fred? Dari situ resign karena menurut Freddy pengen tantangan baru sih. Jadi waktu itu ada lowongan di Gerai Halo. Habis dari situ, Gerai Halo. Freddy pindah ke Gerai Halo di Singaparna, di Tasik. Resign dulu, baru ngelamar ke Gerai Halo. Betul, Gerai Halo. Oh, iya. Terus? Di Gerai Halo tuh baru masuk tuh tahun 2009 awal kita masuk, 1 tahun. Terus ada tawaran harus pindah ke lokasi lain, ke Majalengka kan lebih jauh ya. Ditolak. Nggak mau ke Majalengka. Freddy lah. Oh, elunya nggak mau? Jadi nolak, nggak mau ke Majalengka. Akhirnya habis itu ya sempat kerja di tempat lain kayak di Honda, sempat keterima di Honda, terus sempat keterima di Sinar Sosro juga. Terus ya dari keluar dari Gerai Halo itu lu ngelamar juga ke Sosro, ke Sinar Honda itu? Oh ya, sempat kerja di Sinarmas juga beberapa bulan. Terus di Honda juga beberapa bulan. Ya kayak gitu. Sampai dulu tuh kerja. Sorry, tapi ya jujur nih alasannya keluar resign tuh pengen tantangan baru. Tapi kayaknya sama-sama juga kan, maksudnya ke Gerai Halo juga. Tapi beda, kalau Gerai Halo lebih berhadapan dengan orangnya langsung. Kalau itu kan by phone ya. Lu posisi di Gerai Halo sebagai apa? Di Gerai Halo sebagai supervisor Gerai. Supervisor Gerai berarti ya. megang gerainya ya? Betul, megang gerainya. Jadi ngebawahin kayak admin, CS, sama orang yang sales juga. Dan ternyata lebih 1 tahun pas. 1 tahun? Lebih apa? Apa? Lebih apa? Jadi lebih tantangannya banyak, kayak kita kan ada salesnya harus tercapai, terus itunya apa? Kemudian ada KPI
CS-nya gitu kan, jadi banyak tantangan kalau di situ. Kalau dulu kan kita hanya angkat telepon gitu kan, gitu aja. Inbound aja ya, inbound aja ya. Nah kalau gitu kan, jadi outbound juga ada ya. Betul, jualan, betul, ya kan? betul. Strategi penjualannya harus gimana ya kan? Betul. Nah itu dari situ lo ngelamar lagi ke perusahaan-perusahaan lain sampai akhirnya ngapain tuh? Dulu jadi punya usaha, dengar nih. Dulu jadi sambil kebenaran passionnya itu dulu sukanya ini traveling, Chris. Passion lo traveling kan, seneng liburan kemana dan sering Freddy itu yang ngaturin tempat tempat liburannya kemana ya, liburannya kemana, nginepnya di mana, nanti makannya di mana, kendaraannya gitulah. Terus ada salah satu temen yang nyeletuk, kenapa kamu nggak karena sering diaturin dan bagus tempat lokasi wisatanya sama hotelnya bagus, murah, enak. Dia menyarankan untuk buka travel. Nah, jadi sambil kerja dulu itu sambil kerja sambil ngurus travel, coba-coba gitu. Berarti masih kerja udah mulai ngerintis tuh? Betul, tapi belum berbadan hukum, jadi masih nyari dari teman, terus ada dari partner ya dari teman, terus ada yang coba ngasih kerjaan gitu untuk tur itu. Sampai alhamdulillah sih berjalan gitu. Dulu tuh partner klien pertama itu dari AC Nielsen. Oh, AC Nielsen. Kemana dia? Itu tur pertamanya Bandung. Oh, Bandung. Dari orang Bandung, AC Nielsen Bandung atau AC Nielsen mana? AC Nielsen Jakarta. AC Nielsen Jakarta. Ke Bandung. Itu nominalnya gede tuh pertama tuh? Enggak, dia hanya minta diurusin makan, tempat tidur, tapi kendaraan nggak minta. Mereka bawa kendaraan masing-masing sendiri. Hanya tempat wisatanya, tempat makan sama penginapan. Tahun keduanya sambil kerja juga sama AC Nielsen lagi, dia pengen ke Pangalengan untuk rafting. Tahun pertama itu berarti setahun satu klien tuh? Satu klien dulu, 1 tahun. Terus tahun berikutnya masuk AC Nielsen lagi? Nambah klien baru. Oh, nambah. Kebetulan saya tuh di rumah punya penginapan. Homestay lah, ada villa homestay, kita sewain per kamar. Kebetulan ada yang menginap dari Malaysia. Orang Malaysia. Nah, kebetulan ketemu dan dia pun punya usaha tour and travel. Dia minta kerjasama sama Freddy untuk ngurusin travel dari Malaysia ke Bandung untuk orang Malaysianya gitu. Hebat. Itu jadi nambah di tahun kedua tuh. Tahun kedua. Kebetulan dapat yang dari Malaysia dan kebetulan dia nginep di situ gitu ya. Gitu. Jadi kerjasama. Di homestay, baru ngajakin kerjasama. Jadi kerjasama tuh, ngatur kerjasama. Kerjasama, betul. Jadi orang-orang Malaysia yang ke Bandung, karena Bandung kan banyak tempat wisata untuk belanjanya. Mereka suka belanja. Ya alhamdulillah mereka lumayan setahun tuh, pertama 1 tahun 2 bis, kemudian tahun berikutnya ngasih 2 kali 2 bis. Lumayan lah, lumayan. Itu ngurus dari Malaysianya ke sini atau dia tadi hanya pas di sini Bandung? Pas di Bandung aja. Jadi ketika mereka mendarat di Bandara Hussein, kita udah dijemput sama bis, sama ada gate-nya. Udah disiapin makannya di kemana gitu, tinggal kita aja yang ngurus yang di Bandungnya aja, kita hotel di mana aja gitu. Jadi sistemnya bagi hasil ya udah ya? Oh enggak, sistemnya bukan. Tur ke Bandung berapa, dia hanya ngasih klien, dia jual ke kliennya lebih mahal dari yang kita jual gitu harganya.
Oh iya iya iya. Dia hanya kasih berarti hanya kasih customernya aja gitu. enak, marginnya masih bisa kita punya leluasan untuk naikin margin ya berarti kalau gitu kan. Iya, sesuai dengan ini aja harga kita. Iya, benar. Biasanya kan kalau kerjasama ya kita saling mepet-mepatan gitu ya, dapat marginnya ya, nggak terlalu Iya. gede kan. Iya. Kalau gini gitu, lumayan lah masuknya gitu ya. Itu bertahan sampai sekarang, Pak? Travel agent, sorry, namanya travel agent kan masuknya ya? Betul, travel agent. Kalau travel agent sekarang Namanya apa sih namanya? namanya DMS Holiday. DMS Holiday. Ya. Dan udah berbadan hukum sekarang ya? Sekarang udah berbadan hukum dari 2013. CV atau PT? CV. Alhamdulillah, mantap. Dari 2013? Kalau berbadan hukum 2013, cuman saya untuk turnya dari 2011 udah mulai. Udah mulai aktif lah ya, ngerintisnya Betul, dari aktif. 2011 kan berarti ya? Betul, 2011. Nah sekarang berarti udah hampir 9 tahun. Iya, alhamdulillah masih kepake Kalau sama orang. dari, nah kalau ininya kan kebanyakan Bandung atau keluar Bandung juga, bahkan keluar negeri, ada gak tuh? Nah, sekarang gini, setelah dari Malaysia itu saya dapat orderan dari Pemkot Bandung, kemudian ada dari swastanya juga. Sekarang sudah kerjasama sama saya jadi vendornya ISH untuk ngurusin orang Telkom. Dari 2018 kalau ISH. Oh udah 2 tahun berarti ya? 2 tahun. Kemudian sama Pemkot juga sudah dari 2015. Wah 5 tahun, masih sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Minggu depan mau ke Pangandaran. Oh iya. Bawa 2 bis. Ya, alhamdulillah. Zaman gini masih ada yang motor. Iya, masih selalu ada peluang di balik kesulitan. Betul. Karena kemarin dari Maret itu seharusnya ada 5 project, kita di cancel semua. Baru ada lagi sekarang. Dari 5 Maret? Betul, dari bulan Maret harusnya ada beberapa project di cancel karena COVID. Baru ada lagi sekarang. Ya, sorry, yang keluar negeri nih, ada gak? Udah ada yang keluar negeri gak? Permintaan? Udah pernah juga? Sudah, saya beberapa kali kayak ke Singapura, Malaysia, Thailand, ke Hong Kong, pernah sih. Bawa orang Telkom, bawa swasta. Lumayan juga berarti ya. Nah terus kalau saya boleh, ya. Iya, kalau terus saya boleh sedikit sharing, sebenarnya usaha tur itu kalau kita ke swasta ya, itu kita nggak perlu modal sebenarnya. Oh, nggak perlu modal? Betul. Kenapa nggak perlu modal? Ketika kita ngasih harga kepada klien, mereka biasanya kalau jadi itu dia kasih DP. Dan biasanya seminggu sebelum kita acara, dia udah melunasi. Kalau biasanya orang kalau swasta kayak gitu. Udah pelunasan itu? Betul. Ketika gitu. dia mungkin PO yang pengen usaha langsung ini ya, PO langsung bayar dia DP-nya ya? Betul, tergantung seminggu, nanti kita kasih invoice. Betul. Ya, seminggu sebelum ini pelunasan gitu? Betul. Wah, mantep ya bisnis itu kan ya? Itu pertama kenapa bikin usaha ini karena gitu. Dulu kan usaha yang nggak perlu modal dulu tuh. Sambil kita bisa kerjain sambil diam di kantor. Salah satunya tur itu kan hanya butuh sebenarnya telepon sama internet. Iya. Gitu. Jadi kan itu banyak kok. Kenapa? Itu ngerjainnya sendiri atau gimana? Atau Sendiri. ada tim? Sendiri? Sendiri. Megang sendiri? Pegang sendiri. Mantap. Berarti tinggal turun sendiri. Manggil tapi perlu kru lain kan biasanya ya? Atau kalau enggak? Kru lain itu ketika udah sampai 2 bis perlu kru lain. Kalau 1 bis masih kita handle. Perlu Terus kalau tambahan keluar negeri SDM. hitungannya kalau 30 sampai 25 masih satu handle, tapi udah 40 kita perlu 2 orang karena untuk ngurusin bagasinya agak
veteran. Oh iya. 20 masih bisa tuh handle sendiri tuh. 20 masih bisa. Ya karena udah terbiasa kali ya. Iya. Ngaturnya dari setelah ini ngelakuin apa itu udah ketahuan ya. Lagian juga run dan acaranya udah jelas kan, harus kemana, Betul. kemana gitu ya. Betul, dan karena kita pernah jalan-jalan apa-apa kelihatan, dia udah sedikit tahu lah flow-nya kayak gimana ketika ngurus ngurus bagasi, ketika check-in kan udah tahu gitu kan. Jadi ketika kita terjun pun bawa customer, kita udah tahu gitu apa yang harus dikerjain. Oke. Nah, masih penasaran juga nih di travel agent ini gitu ya, apalagi di pandemi kayak gini nih. Kalau nanya dampaknya ada atau enggak, ya pasti ada dampaknya gitu ya, benar nggak? Nah tapi kemungkinan kan yang paling gede kan travel agent kena dampaknya ya, paling punya ini. Nah cuma ada strategi khusus yang dijalanin selama pandemi ini untuk di travel agentnya. Ini khusus ngomongin travel agent dulu ya, karena setahu gue lu punya beberapa bidang bisnis lain gitu. Cuma di travel agent ini strateginya apa sih yang diterapin, atau coba nggak usah ada strategi, kita merunduk dulu aja nunggu konsumen yang lama datang dulu atau menghubungi gitu, atau punya pakai strategi ini nih, misalkan pemberian diskon, promo misalkan. Kira-kira apa tuh, ada yang dijalanin nggak strateginya? Kalau strategi ketika pandemik, untuk strategi kita jualan terus terang kita baru ada lagi sekarang karena saya kan bawa government, nanti bawa Pemkot. Ketika mereka ada surat untuk boleh pergi keluar tidak dicabut, kita nggak bisa apa-apa. Terus ketika contohnya kemarin juga baru bawa tur dari perusahaan swasta, ketika di sini udah masih PSBB diberlakukan kan mereka nggak bisa tur. Jadi strateginya sebenarnya coba telepon lah klien-klien kita gimana kabarnya, terus kasih tahu sekarang di sini keadaannya kayak gimana, udah bisa tur atau gimana gitu. Mungkin satunya itu sih. Karena kan kita pun harus lihat juga orang tuh untuk bepergian sekarang masih pada takut kan, soalnya masih belum ada vaksin ya. Jadi masih pada takut juga sih sebenarnya mereka. Cuman bagaimana cara kita mengedukasi supaya mereka bepergiannya nggak takut. Salah satunya selama dalam perjalanan kita kasih masker. Sebelum naik ke bis kita cek suhu. Terus pakai tangan panjang. Ya kalau itu itu kan ini, sorry gue potong, antisipasi atau langkah-langkah pengamanan atau ini ya. Cuma kan ini masalah strategi bisnisnya gitu. Maret itu kan tadi kan kosong kan tuh, Maret kosong ya. Kosong sampai bulan Oktober. Sampai Oktober kosong tuh ya, nggak ada sama sekali ya permintaan. Kosong. Baru ada sekarang ini gitu kan. Betul, alhamdulillah mulai ada yang mau ke Sumba, ada yang mau ke ya kemarin ke Pangandaran, adalah permintaan dari Telkom juga ada permintaan, tapi masih belum fix sih. Ya berarti kan di bulan-bulan sebelumnya nggak ada strategi yang dijalankan ya. Ya udah ikutin aturan pemerintah aja nih, semua cooling down, tiarap ya, ikut tiarap dulu gitu ya. Betul, tiarap aja dulu. Nah, lebih di bulan ini baru ada permintaan, tapi nggak mengeluarkan strategi apa gitu kan? Menunggu. Menunggu aja berarti ya. Oke. Berapa klien bulan November? Kalau November ada dua klien. Yang satu udah fix mau pergi, satu lagi masih pitching harga, belum deal. Tender bukan ya? Oh enggak, penawaran langsung. Oh enak nih kayaknya. Betul, ini karena orang yang sebelumnya mau ke Vietnam udah bayar semua,
Tapi mereka mau pada pensiun, pengen pergi sebelum pensiun sih sepertinya. Jadi mau dialihkan ke wisata domestik aja katanya gitu. Oke, tapi lagi mulai naik lagi ya kayaknya travel agent sekarang ya, orang-orang udah mulai Udah ini mulai, ya. udah mulai. Insya Allah mulai bertahap lah, udah mulai banyak, dan beberapa airlines juga udah ngasih rapid gratis. Rapid ya, bukan swab ya, rapid. Rapid. Rapid gratis. Oke, di mana di travel agent ini kan memang jalannya sendiri aja nih, gitu. Progres kedepannya untuk, sorry tadi namanya apa ya? Gue lupa tuh. Kebiasaan. DMS Holiday. DMS Holiday, kepanjangannya. Kepanjangannya itu sebenarnya nama CV saya Dragor Multi Sarana. Oh, Dragor Multi Sarana. DMS Dragor Multi Sarana. Sarana. Nah, kedepannya Fred, kan kita ketika usaha tuh kan pengennya maju juga ya, lebih gede lagi atau apa gitu. Nggak ada gitu keinginan untuk mengembangkan itu atau lebih lagi dengan misalkan mengajak nih SDM lain untuk gabung, menerapkan strategi baru atau gimana gitu. Itu mau sih sebenarnya, kita mau juga untuk pengembangannya, cuma ya nanti kan kita harus lihat dulu, kita nggak juga untuk sekarang untuk ekspansi untuk menambah, itu kan dapat nambah kos ya. Nah, sementara ini kita lagi tiarap dulu, ya belum semua perusahaan juga untuk membuka pergi-pergian keluar, makanya ya tur-tur itu belum semua diizinkan juga sama perusahaannya. Jadi untuk mungkin kedepannya saya ketika udah normal lagi ya, saya juga ingin menambah, untuk salah satunya saya perlu seorang marketing yang bagus. Salah satunya mungkin digital marketing ya. Saya perlu itu juga untuk lebih mengembangkan perusahaan saya sih. Betul. Supaya lebih dikenal lagi sama orang, supaya tantangannya lebih ada lagi gitu. Tunggu, ini kan sempat kosong nih sebelumnya nih ya, berapa bulan? Itu yang jadi alasan bukan nih? Dengar-dengar kan lo buka nih cabang bisnis baru. Oh iya. Kuliner, lebih tepatnya lagi martabak ya. Betul. Saya ada dua kerjaan lain, itu satunya barbershop. Barbershop? Itu udah jalan 1 tahun. Oh, jalan 1 tahun barbershop. Alhamdulillah masih ramai. Kemudian yang kedua saya ada bisnis martabak. Martabak baru? Belum sebulan. Oh, belum sebulan. Belum. Kenapa tuh bikin martabak, Fred? Itu kurang gitu dari barbershop juga. Ya enggak, ya kita harus berani lah pengen usaha apapun gitu. Selama kita mau apapun itu kita kerjakan yang kita menurut kita mungkin itu bisa menguntungkan, berkah, ya kita kerjain aja. Di mana martabak? Di Lembang, di dekat rumah. Nyewa tempat? Kita sewa tempat sama kebetulan kan saya tidak bisa memasak. Salah satunya kalau kita nggak bisa memasak atau tidak bisa nggak bisa ngolah lah ya, bidang kuliner ya, mungkin salah satunya kita franchise saja. Oh gitu. Jadi ada orang yang ngurusinnya ya? Betul, hanya ada orang ngurusin. Dekat rumah kan berarti itu ya? Dekat rumah. Tapi ramai tuh. Adalah alhamdulillah sehari bisa 50 bungkus sampai 40 bungkus. Alhamdulillah. Martabak manis dan asin kan? Saya jual manisnya aja. Oh, asinnya enggak? Enggak, asinnya belum. Kita baru difokus di manisnya aja. 50 bungkus sehari? Ya, sehari. Alhamdulillah. Itu dari sore kan ya berarti ya? Dari kita buka dari jam 4 sampai jam 11. Jam 4 sampai jam 11. Oke, kapan-kapan kita kesana lah ya.
Ya siapa Boleh. tahu aja, Boleh. siapa tahu aja. Pasti mikirnya minta gratisan, sorry. Kita minta tanpa membayar, bukan gratis. Siap. Sekalian mau makan martabak sambil dipotong rambut boleh juga. Nah, deket juga itu barbershop. Dekat di sini juga. Kemarin sempat kemarin udah mau buka cabang di daerah Bupati Ukur di Bandung. Cuman ketika kita buka barbershop itu merintisnya itu agak susah. Ditambah pandemik, ditambah merintis buka baru itu, makanya saya beralih ke martabak. Asalnya saya mau buka cabang barbershop di Bandung, cuman lihat pandemik ini saya nggak hold dulu untuk buka barbershop. Nah, untuk teman-teman kita nih yang juga mau usaha misalkan, kira-kira apa sih langkah-langkah atau gimana sih cara memulai usaha khususnya di travel agent gitu, apa yang harus dipersiapin gitu, apa kebutuhannya apa aja gitu. Nah, kira-kira sebagai praktisi di dunia travel agentan apa aja nih Fred? Coba bisa di-sharing nggak? Yang mesti disiapin ya mental sih sebenarnya. Kita benar-benar mau terjun, mau usaha, ya harus tekad gitu, bulat, jangan setengah-setengah. Bulat tekad. Terus ketika kita udah terjun, udah mulai usahanya, ya kerjain sepenuh hati lah, apapun itu, sepenuh hati kerjain. Terus ketika diomelin sama klien, terima gitu. Terus ya, pokoknya Pernah juga ya kerjanya sepenuh hati ya, kayak dulu waktu kita ngelayan konsumen dulu, kita pakai sekarang di sini di usaha. Dulu kan ngelayanin juga harus sepenuh hati ya, nggak boleh marah-marah ke konsumen yang kita praktekin waktu sama klien. Nanti kita real time ketemu sama kliennya, ketika ada yang namanya manusia ya, nggak selamanya kerjaan itu mulus. Ketika ada errornya, cuman error atau gimana ya minta maaf lah. Ketika dimarahin ya terima aja, jangan balik marah. Itu aja sih. Ya harus kuat. Kalau gua kan misalkan gini nih, misalkan bini gua kan bukanya ya kayak bini gua nih. Bini gua kan produksinya sosis nugget nih. Nah, ya dia awal mulanya kan coba-coba dulu bikin, terus dilempar ke pasar, wah nggak enak rasanya, dilepehin orang, bikin lagi kan gitu ya, sampai dengan tahap wah udah enak nih, jadi dari kita sebar misalkan 20 orang, udah bilang misalkan ya 1-2 yang kurang enak ya oke, udah siap launching pasar. Nah, persiapan itunya travel agent ya kira-kira secara teknisnya gitu, teknisnya apa aja yang harus disiapin, sumber database atau kalau apa sebenarnya gitu. Kalau kita kan berarti nyari customer ya, kalau travel agent ketika itu kita kan dari teman dulu, tanya-tanya teman, dari teman nanti coba untuk datang ke perusahaan-perusahaan. Nah dari teman biasanya tuh, wah ini mutur, nah itu kan dari teman. Nah ketika kita handle temannya itu jangan sampai mengecewakan. Itu awalnya sih semua pun dari teman sih. Ketika saya juga dulu pernah di marketing, ketika kita nawarin kartu kredit awalnya dari teman atau saudara dulu, benar nggak? Pasti jualan juga ke saudara, ke teman dulu, pasti sama juga ke teman ke saudara. Nanti kan ketika kita ada temannya atau saudara, temannya saudara kita ngasih klien ke kita, ya kita harus kerjain sebaik mungkin itu. Gue tuh paling nggak suka kalau sebenarnya gue kalau jualan tuh ya paling nggak suka kalau jual, bukan nggak suka apa? Pangsa pasar teman dan saudara itu gue nggak masuk ke pangsa pasar gue, karena Tapi kan awalnya itu dulu. Iya benar. Awalnya pasti semua pun dari yang terdekat dulu biasanya. Iya. Nah, kalau di pikiran gue sebelumnya kan di makanan itu
kalau kita jual saudara atau jual baju gitu ya, saudara dan teman itu ruang lingkupnya segitu ya. Mereka daya belinya juga mungkin perputarannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih beli, tapi nggak bisa berkelanjutan. Makanya pangsa pasar gue biasanya harus di luar keluarga sama temen. Tapi kalau misalkan di travel agent ini, kayaknya itu maksudnya masih masuk lah, bahwa teman dan saudara itu menjadi target pasar. Karena dari omongan mereka itu kan bisa terus ya. Betul. Oh ini saudara gue punya nih travel agent ini bisa dipakai. Nah kalau untuk di travel agent kayaknya network dari saudara dan teman itu pengaruhnya gede. Iya, Ya. banget. Berarti kan siapin dulu nih mental nih, yang pertama siapin mental. Sumber data mungkin nyiapin juga kali ya, lu wisata apa aja sih yang ada di kota ini, daerah Betul. ini gitu kan ya. Betul. Lu list, mungkin lu list nih, lu cek checklist gitu gak sih? Iya, kita ketika kita bikin kayak coba googling apa? Coba misalnya kita di Bali nih, meskipun kita nggak sebelumnya pernah ke Bali, tapi kita harus cari spot baru juga supaya customernya nggak bosan cari Yang coba. anti mainstream lah ya. Betul, cari coba wahana baru, cari hiburan baru supaya tamunya juga senang gitu. Kayak kemarin saya sharing sedikit, saya pernah bawa Telkom. Itu saya coba yang biasanya tur biasa, saya bawa coba sepedahan di Bali sama langsung rafting. Mereka seneng karena itu baru itu dari sepedahan rafting yang biasanya hanya lihat pantai, saya bawa ke tempat lain gitu. Itu Itu harus berarti punya inovasi programnya ya itu dia tuh, maksud gue lu memberikan program atau inovasi baru. Betul. Yang nggak mainstream gitu ya, yang Betul. ya cuma lihat pantai, ke hotel. Betul. Ya ada juga yang sepedahan kan dibuka inovasi-inovasi baru gitu ya. Iya, betul. Ya oke lah kalau gitu, semoga lancar semua usahanya Fred. Amin. Dari market travel agent, buka juga barbershop, yang terakhir martabak gitu ya. Ya dan penginapan juga ada. Saya ada penginapan, cuman sekarang Oh iya, selama penginapan, homestay. pandemi saya tutup dulu. Takut juga, masih takut saya. Oh iya, homestay lebih dulu ya dulu. Homestay bareng lebih sama dulu. travel agent ya? Homestay lebih dulu. Sebenarnya homestay itu hanya untuk bantu orang tua pensiun. Dia kan supaya ada kegiatan. Iya, ada aktivitas lah ya. Betul. Jadi orang tua ada yang masak, ada yang ini. Sebenarnya kan kita running sendiri ya tanpa ada pekerja. Ya ada kesibukan lah. Ini orang pensiun kan pengen ada kesibukannya. Makanya kita buka homestay di sini. Kemudian ada kamar lebih ya lumayan lah. Sudah kerjasama sama Traveloka gitu. Dulu Agoda, sekarang Traveloka. Oh udah masuk ke Traveloka ya? Sudah kurang lebih 4 tahunan lah sama Traveloka. Oh, oke. Itu ada 4 bisnis tuh. Ya ngaturnya. alhamdulillah. Apapun kerjain lah, jangan takut untuk untuk keluar dari zona nyamannya gitu. Kita coba kita punya passion di bidang apa, kita kerjain, fokusin, insya Allah sih bisa jalan. Berarti 4 bidang usaha dijalanin sekaligus itu. Betul. Berarti masih ada spare energi dan spare energi dan ide-ide untuk 4 Sekarang segmen pun bisnis itu. mau mulai bisnis yang kelima. Mau Kelima. Di bidang kuliner juga. Kalau gue boleh saran, jangan buka yang 5 dulu, Fred. Oh jangan, apa dulu? Diganti dengan pendamping hidup 1 dulu. Iya. Oh, insya Allah doain bulan Januari. Insya Allah Januari. Oh Januari. Iya, doain aja. Alhamdulillah, ya Allah. Karena memang percuma kalau ganteng itu nggak ada pendamping hidup. Iya Percuma. betul. Kalau Iya, kalau ada tolong disimak. mumet bingung share-nya sama siapa? Nah, Sharingnya. itu mendingan gua nggak terlalu ganteng tapi udah punya pendamping hidup. Bilang apa lo? Bilang sekali lagi. Hah? Alhamdulillah. Ya. Doain aja Januari ya. Oke siap. Semoga lancar, Fred. Amin. Usaha lancar, acaranya lancar. Amin. Masih. Tanpa hambatan. Kalaupun ada hambatan bisa selesaikan. Amin.
Oke, segitu aja. Sampai ketemu lagi nanti kita, Fred. Ya, siap. Kita ketemu Ya, di lagi. Bandung kita nanti coba main-main Boleh main lah ke rumah, ke sini lumayan. sana. Ada Sekalian penginapan ya, homestay-nya ya. Iya, boleh main sini. Gitu. Kapan? Oke, salam buat keluarga. Makasih Aris. Kak Salam juga Ahmed, ke buat Mona. di sana. Iya, siap. Nah, Ahmed, Mona, salam. Siap. Oke, sip. Makasih banyak, Fred ya. Ya, sama-sama Aris. Sorry nih baru bisa ketemu lewat telepon. Iya, nanti kalau main ke sana juga nanti main lah ke rumah Aris di sana. Siap. Siap. Di sini jadi di sini kita jadi markasnya Borderhood. Brotherhood. Siap-siap. Borderhood. Oh, Borderhood. Siap-siap di YouTube-nya nanti ada selain BC28 nanti kita punya Borderhood Project. Mantap. Oke, Fred, makasih Oke. banyak, sehat-sehat semua ya. Ya, terima kasih Aris. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat, Tan. Udah siap belum? Udah, sip, mulai. Matiin ah. Tadi sampai apa gue lupa. Matiin dah. Tolong.